kembali mengupdate kasus Jessica Kumala Wongso. Kali ini kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyampaikan informasi yang kemudian ini merupakan langkah-langkah yang sudah dipikirkan dan langkah-langkah ke depan untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum yang benar dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Kali ini mendapatkan informasi perkembangan dari Pak Otto Hasibuan, di mana beliau adalah sangat dikenal sebagai pengacara yang mendampingin Jessica Kumala Wongso dari tahun 2016 sampai hari ini. Nah, di mana beliau, Pak Otto Hasibuan, mengatakan akan melaporkan dokter ke MKD, ke MKDKI, di mana MKDKI ini merupakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Beliau menyampaikan informasi bahwa tim sedang mengumpulkan bukti-bukti, di mana bukti-bukti tersebut adalah berupa CCTV, yang kemudian nanti para tim atau tim akan melaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Di mana di sini beliau juga menyampaikan bahwa seharusnya dokter ketika mendapatkan surat perintah atau surat dari kepolisian yang meminta dokter untuk melakukan autopsi terhadap jenazah atau terhadap mayat seseorang, harusnya dokter tersebut melakukan otopsi. Nah, di mana beliau ini menyampaikan bahwa di dalam kasus Jessica Kumala Wongso, di mana Mirna Salihin almarhum tidak dilakukan otopsi pada saat pertama diminta oleh pihak kepolisian oleh dokter, dan kemudian di mana kasus ini menjadi sorotan bagi masyarakat, ya juga bagi penegak hukum, disebabkan karena tidak adanya otopsi waktu di awal, ya, diminta oleh pihak kepolisian. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya atau pastinya banyak juga yang paham, ya, banyak juga yang paham terkait dengan otopsi ini. Di mana teman-teman kalau kita lihat sebenarnya pihak kepolisian ini adalah mempunyai kewenangan untuk meminta kepada dokter melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau korban luka atau korban yang diduga keracunan untuk meminta kepada dokter melakukan otopsi. Sebagaimana hal itu sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teman-teman bisa kita lihat ya di dalam pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri mempunyai kewenangan mendatangkan ahli, ya, di dalam melakukan proses penyelidikan di dalam perkara yang sedang ditangani oleh pihak Polri. Yang kedua juga diatur lebih lanjut di dalam pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana di sana mengatakan bahwa penyidik itu diberikan kewenangan, ya, untuk meminta bantuan ahli untuk melakukan suatu pemeriksaan untuk memberikan suatu keterangan dalam laporan tindak pidana yang sedang ditangani oleh pihak Polri. Ini sudah jelas sebenarnya teman-teman yang sudah jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur demikian demi menegakkan keadilan, demi membantu proses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan tindak pidana yang dalam hal ini adalah dilakukan pihak kepolisian. Tetapi masalahnya di sini adalah ketika pihak kepolisian meminta bantuan seorang ahli, meminta keterangan dari seorang ahli, tetapi seorang ahli tidak melakukan. Contohnya dalam kasus Jessica ini yang seperti yang disampaikan oleh Pak Otto Hasibuan, pihak Polri itu sudah meminta, sudah mengeluarkan surat
kepada dokter untuk melakukan otopsi terhadap jenazah. Namun yang terjadi apa? Tidak dilakukan otopsi. Nah, di sana bisa kita simpulkan atau bisa kita berasumsi bahwa kita tidak bisa menebak secara langsung atau kita tidak bisa melihat jelas secara terang apa penyebab dari kematian seseorang. Nah, hal ini yang kemudian Pak Oto Hasibuan menyampaikan bahwa akan melakukan laporan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Menurut saya ini adalah merupakan langkah yang bagus yang dilakukan oleh Pak Oto dan tim aliansi pengacara atau lawyernya Jessica Kumala Wongso melaporkan dokter. Dan kemudian siapa dokternya? Masih belum kita tahu siapa namanya dan dia tugas di mana, di rumah sakit mana. Teman-teman bisa menjawab itu. Kalau ada yang tahu nanti dapat menjawab sendiri siapa dokternya. Kemudian Pak Oto juga menjelaskan ya di dalam kasus Jessica ini menjadi bencana bagi Jessica Kumala Wongso ketika tidak ada otopsi terhadap almarhum Mirna Salihin karena tidak ditemukan di sana atau tidak ditemukan dalam tubuhnya ada racun. Ya, itu menjadi hal yang utama yang perlu kita juga ketahui ketika dilakukan otopsi atau dibedah tubuh mayat itu, kemudian di sana kita bisa atau dokter bisa menemukan apa penyebab dari kematian seseorang tersebut. Tapi kalau tidak dilakukan, bagaimana kita atau bagaimana pihak Polri bisa mengajukan suatu proses penyelidikan kalau belum yakin bahwa sebenarnya kasus itu atau penyebab dari meninggalnya seseorang itu. Jadi ini hal yang sangat penting karena sehari-hari banyak ya teman-teman melihat, contohnya saja yang paling ringan adalah ketika terjadi penganiayaan, kemudian teman-teman buru-buru melakukan visum. Kenapa dilakukan visum? Untuk menerangkan bahwa seseorang itu setelah terluka di bagian mananya, lebarnya berapa, terus ada beberapa titik luka-luka yang dialami oleh seseorang tersebut. Sehingga kemudian ketika dibuatkan laporan, itulah menjadi dasar dari kepolisian bahwa ini benar telah terjadi penganiayaan atau pengeroyokan terhadap seseorang tersebut. Alasannya apa? Ini sudah ada keterangan dari kedokteran. Makanya sebagaimana pasal yang saya sebutkan tadi yaitu pasal 7 ayat 1 dan pasal 133 ayat 1 kita menolong hukum acara pidana itu sudah diberikan kewenangan kepada pihak Polri untuk meminta bantuan kepada ahli untuk mendatangkan ahli dalam melakukan proses penyelidikan mendalami laporan tindak pidana yang sedang ditangani. Begitu. Mari kita ikuti sampai proses kasus Jessica ini sampai terang di mata masyarakat, sampai terang di mata hukum, dan juga tidak ada lagi pertanyaan sono sini, tidak ada lagi di hati kita semua yang menjadi kejanggalan-kejanggalan sampai sudah terangnya kasus Jessica Kumala Wongso ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.